Bicara soal Arab Saudi, apa yang ada di pikiran Anda? Gurun pasir yang luas, minyak yang melimpah ruah. Gurun pasir yang luas, minyak yang melimpah ruah. Mekkah, Madinah, semua itu benar. Tapi ada sisi lain yang jarang terekspos media, sisi yang jauh lebih dalam, sisi yang menyangkut manusianya. Negara bukan hanya tanah atau bangunan, negara adalah orang-orang di dalamnya. Saya ingin mengajak Anda melihat lebih dekat. Melampaui stereotip, kita akan menyelami kebiasaan sehari-hari mereka yang menyimpan banyak pelajaran berharga. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk belajar. Mari mulai perjalanan ini, kedermawanan. Sebuah kata yang mudah diucapkan, tapi seringkali sulit dilakukan. Di Arab Saudi, kedermawanan bukan sekadar anjuran agama. Ini adalah gaya hidup. Saya pernah mendengar cerita nyata. Mobilnya mogok di tengah jalan di bawah terik matahari. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti. Bukan untuk mengejek, tapi untuk menolong. Dia memastikan teman saya tidak kepanasan dan mengambilkan air minum dingin dari mobilnya. Ia menelepon montir dan bahkan memaksa membayar seluruh biaya perbaikan. Lalu ia pergi begitu saja tanpa meninggalkan nama. Ini bukan kejadian langka. Di Ramadan, banyak yang menyediakan iftar on the road untuk pengendara. Dari anak muda hingga orang tua, mereka membagikan paket makanan dan minuman gratis. Mereka tidak peduli siapa Anda atau apa pekerjaan Anda. Di jalan, Anda adalah saudara yang harus dibantu. Bayangkan jika budaya ini kita terapkan di Indonesia. Mulai dari yang kecil, kedermawanan sejati itu menular. Satu tindakan kecil bisa menginspirasi puluhan orang lain. Keluarga. Bagi masyarakat Arab Saudi, keluarga adalah segalanya. Ini bukan sekadar slogan, ini adalah pondasi dari struktur sosial mereka. Paman, bibi, sepupu, keponakan, semua dianggap tak terpisahkan. Mereka bertemu hampir setiap minggu, berkumpul bersama, makan bersama, berbagi cerita, saling membantu, dukungan moral dan material saat ada kesulitan. Saat ada yang sakit atau meninggal, seluruh kerabat datang silih berganti. Mereka tidak membiarkan keluarga sendirian. Mereka membawa makanan dan mengurus pemakaman, menemani sepanjang waktu. Solidaritas memberi kekuatan luar biasa. Jaring pengaman sosial mereka dibangun atas cinta. Di Indonesia, kita juga punya budaya kekeluargaan. Namun modernisasi kadang merenggangkan ikatan itu. Luangkan waktu lebih untuk keluarga besar. Kunjungi yang lama tak ditemui. Karena pada akhirnya, keluargalah tempat kita pulang. Di Arab Saudi ada pepatah, Al-Dhaif lahu hak. Tamu memiliki hak. Menjamu dan menghormati tamu bukan sekadar etika. Ini masalah kehormatan. Mereka akan menyajikan makanan dan minuman terbaik yang mereka punya. Jangan heran jika hidangan lebih dari cukup. Mereka tak akan membiarkan Anda pulang dengan perut kosong. Jika Anda bertanya arah, orang tak hanya memberi petunjuk. Mereka bisa mengantar sampai tujuan, atau bahkan mengundang mampir minum teh di rumahnya. Seorang ekspatriat diundang makan malam, yang menyambut bukan hanya rekan, tapi seluruh keluarga besar. Mereka memperlakukannya seperti raja, memastikan dia merasa di rumah. Ini cerminan budaya Baduy kuno yang masih hidup. Kita di Indonesia juga dikenal ramah. Kita punya modal luar biasa. Bisakah kita memperlakukan setiap tamu dengan kehormatan tulus, bukan hanya demi keuntungan? Bayangkan setiap turis pulang bercerita bahwa ia diperlakukan seperti keluarga. Kejujuran. Di tengah dunia materialistis, kejujuran sering langka. Namun, di banyak sudut, prinsip ini masih dipegang teguh, terutama dalam jual-beli. Banyak toko kecil, terutama yang dikelola orang tua, menutup saat syalat, meninggalkan barang dagangan tanpa pengawasan. Mereka percaya tidak akan ada yang mencuri, kepercayaan kepada Tuhan dan sesama. Seorang teman membeli barang. Penjual salah memberi kembalian, kelebihan beberapa rial. Ketika dia kembali, penjual menolak. Anggap saja hadiah karena kejujuran Anda. Di sana, perkataan dan jabat tangan sering dianggap mengikat. Reputasi lebih bernilai dari keuntungan sesaat. Tentu dokumen penting, tapi kehormatan dan reputasi memegang peranan besar. Jika Anda tak jujur, Anda membawa aib bukan hanya untuk diri sendiri, tapi keluarga. Prinsip ini relevan bagi kita. Di tengah penipuan online, mari mulai dari diri sendiri. Kembalikan uang kembalian yang lebih. Jangan mengurangi timbangan, tepati janji Anda. Kepercayaan adalah aset terpenting. Sekali hilang, butuh waktu seumur hidup untuk mendapatkannya kembali. Disiplin. Di Arab Saudi, Anda akan melihat disiplin spiritual yang nyata. Hidup berhenti sejenak saat adzan berkumandang. Toko tutup, orang menuju masjid. Ini bukan paksaan, ini kesadaran kolektif. Jeddah ini menjadi manajemen waktu alami. Hidup mereka diatur oleh 5 waktu syalat, bukan hanya jam dinding.
Seorang insinyur Eropa sempat frustrasi karena pekerjaan sering terhenti. Namun dia menyadari bahwa jeda ini mengembalikan energi dan fokus, meningkatkan produktivitas. Shalat adalah jeda reguler untuk mereset pikiran dan hati, membuat mereka lebih tenang dan bertanggung jawab. Orang yang disiplin pada Tuhannya cenderung disiplin pada pekerjaannya. Di Indonesia banyak Muslim, tapi seberapa disiplin kita menunaikan shalat di tengah kesibukan? Ciptakan kultur kerja yang mendukung beribadah tepat waktu. Disiplin spiritual membentuk karakter yang kuat. Jeda spiritual tidak menghambat, malah memberi berkah dan produktivitas. Sekali disiplin dibentuk, hasilnya terasa seumur hidup. Kita sudah melihat 5 kebiasaan positif dari masyarakat Arab Saudi. Kedermawanan, solidaritas keluarga, menghormati tamu, kejujuran, disiplin spiritual. Tentu tidak semua orang di sana seperti itu. Sama seperti di Indonesia, tidak semua orang sama. Jawabannya sederhana, menjadi cermin. Cerminkan kebaikan yang Anda lihat pada diri sendiri. Kita punya modal budaya, gotong royong, tepas selera, ramah tamah. Ini adalah harta karun kita. Mari kita poles harta itu dengan inspirasi dari luar. Mulai kecil, telepon paman yang sudah lama tak dihubungi. Traktir makan siang petugas kebersihan di kantor Anda. Kebaikan itu menular. Setiap langkah kecil akan menginspirasi orang lain. Mulailah hari ini. Jika satu orang berubah, lingkungan akan terpengaruh. Untuk Indonesia yang lebih baik, dimulai dari Anda. Orang-orang cerdas, pilihan ada di tangan Anda.